Tapi ini ada satu hal yang menarik yang saya dapatkan. Mudah-mudahan antum belum pernah dapat yang semacam ini. Karena buat saya ilmu baru. Mungkin buat antum ilmu lama. Tapi buat saya ilmu baru. Nabi Muhammad SAW itu zahid. Hidupnya zuhud. Kalau wali saja zuhud apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi gak butuh dunia sama sekali, blas. Tapi sebagai syarat hidup kan orang gak boleh nganggur, gak boleh males. Pantes-pantesan. Maka pantes-pantesannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kerja menggembala kambing. Karena dengan menggembala kambing itu upahnya cukup buat hidup. Jadi itu orang yang bahagia itu yang butuhnya itu sedikit. Semakin sedikit butuhnya, semakin gak punya butuh, berarti semakin bahagia. Yang buat pusing itu adalah daftar kebutuhan. Butuh kompor gas yang baru, tambah mumet. Butuh istri baru. Mumet awakmu. Makanya pertahankan yang ada, biar tidak pusing. Betul ibu-ibu? Banyak dukungan saudara-saudara. Ya, butuh anak baru, tambah anak, itu kadang juga membuat pusing. Ya, butuh rumah baru, butuh semakin banyak daftar butuhnya, kebanyakan orang yang masih imannya pada kebutuhan, bukan kepada yang punya segala kebutuhan. Semakin banyak butuhnya, semakin mumet, semakin pusing. Tapi kalau orang udah nggak butuh semua itu, namanya zahid, nggak butuh. Kecuali nanti kondisi yang mengharuskan nanti beda, nanti saya jelaskan. Ya, Kanjeng Nabi SAW udah gembala kambing enak kok. Hidup bersama pamannya Abu Thalib yang miskin. Pamannya yang hidupnya juga susah tapi ahli dagang. Dagang, nggak pernah minta. Abu Thalib itu berjuang keluar negeri cari nafkah untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak mau berpangku tangan. Beliau pun menggembala kambing. Sampai umur 25 tahun diajak duduk sama pamannya, sama Abu Thalib. Ya, yang sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Diajak duduk kemudian diomongi, keponakanku mohon maaf. Pak Likmu ini sudah semakin tua ya, pamanmu sudah semakin tua, udah enggak mampu dagang luar negeri. Jadi udah enggak mampu lagi bantu membiayai hidupmu. Dan sudah tidak mampu juga membiayai hidupnya sepupu-sepupumu, keluarga kita ini. Jadi paman minta tolong, kamu yang sekarang melanjutkan usaha paman, kamu yang bergerak dagang keluar negeri, biar bisa membantu menghidupi keluarga ini. Disitulah Nabi Muhammad SAW langsung meninggalkan menggembala kambing, jadi eksportir dan importir, berangkat ke luar negeri. Siap susah, siap gak enak. Padahal tadinya udah enak, dia gembala kambing udah hidupnya nyaman, hidupnya enak. Tapi demi orang lain, demi membahagiakan keluarganya, demi menyenangkan saudaranya, demi membahagiakan sepupunya, beliau keluar dari zona nyaman kata orang. Tadinya cukup nyaman gembala kambing, keluar dari semua itu, siap melakukan perjalanan jauh yang berat, siap berdagang yang penuh dengan resiko, siap bertemu orang asing yang gak dikenal, siap ketemu pengalaman baru. Demi apa? Cari duit? Enggak. Demi apa? Memperkaya diri? Enggak. Demi apa? Mau beli rumah? Enggak. Tapi demi untuk menyiapkan rumah buat orang lain, menyiapkan makan untuk orang lain, menyiapkan kesenangan orang lain. Itulah yang namanya zahid. Ketika dia bekerja bukan untuk dirinya. Ketika dia cari uang bukan untuk mengumpulkan harta. Beda dengan konsep orang kerja zaman sekarang. Istri bilang pada suami, mas semangat kerja. Biar kita punya rumah baru, punya mobil baru, punya motor baru, punya handphone baru. Maka semakin banyak daftar kebutuhannya, semakin susah hidupnya. Beda dengan orang-orang yang soleh, semakin banyak daftarnya, semakin senang hidupnya. Kenapa? Karena semua daftarnya untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Menyenangkan orang lain. Lah uripmu nggo apa? Hidupmu dan hidupku selama ini untuk apa? Kalau cuman untuk ngumpul-ngumpulkan buat diri sendiri ya siap-siap mumet, siap-siap ruwet, siap-siap
susah. Tapi kalau kamu hidup untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan orang tuamu, ya menyenangkan kakakmu, menyenangkan adikmu, menyenangkan pamanmu, menyenangkan bibikmu, maka kamu akan bahagia dengan semua susahmu itu. Susahnya itu akan dinikmati. Gak enaknya itu akan jadi enak, karena gak ada bagian nafsu, gak ada bagian hawa. Begitu hawa, nafsu, ego ini tersingkirkan, maka Allah yang akan mengisi itu dengan kebahagiaan. Allah akan isi itu dengan kebahagiaan. Jadi udah paham resep sugih? Jangan punya pengin untuk diri sendiri, tapi jadikan penginmu untuk menyenangkan orang lain. Makanya para wali dongonya itu. Habib Ali Habsyi itu sampai istrinya cemburu. Cuman cemburunya bukan seperti ibu-ibu yang oknum-oknum ibu-ibu nggak jelas. Nggak gitu. Cemburunya gara-gara apa? Habib Ali Habsyi itu kalau malam waktu sahur ya, waktu pertengahan malam, sepertiga malam, doa mustajabnya digunakan untuk mendoakan semua orang yang musuhi. Tapi dengan doa kebaikan. Ya Allah fulan, ampuni dosanya, angkat derajatnya, muliakan kehormatannya, jadikan keluarganya bahagia, anaknya, pasangan, doakan panjang. Padahal itu semua orang yang musuhin. Nah istrinya nggak pernah disebut. Yang ngomong, aku cemburu aku. Kenapa cemburu? Lah itu yang musuhin kamu doakan seperti itu baik-baik. Lah aku istrimu kok nggak pernah didoakan. Bil makna gitu ya. Cemburu sayang itu. Maka dijawab, oh kalau kamu nggak perlu kusebut. Karena setiap kali akan menyebutkan siapapun, engkau yang tersebut dulu di hatiku. Romantis. Wali gak romantis gak mungkin. Romantisnya asli. Bukan palsu. Para wali itu bukan bertindak dengan kalimat. Tapi bertindak dengan perbuatan yang tidak diungkapkan. Kadang-kadang yang dicintai nggak pernah mengerti. Apa yang sudah dia lakukan untuk kekasih hati. Karena dia nggak butuh pengakuan dari yang dicintai. Tapi dia hanya butuh pengakuan yang maha mencintai. Itulah pria sejati. Seperti Anda dan aku di hari ini. Ngaten leres? Oh itu ngakunya begitu. Ngakunya begitu. Jadi ayo kita berjuang untuk menyenangkan orang lain. Jadi punya semangat. Ngapain kamu cari duit? Kalau cuma buat numpuk saldo buat apa? Saldonya numpuk-numpuk. Ya kan? Teman-teman saya ini Masya Allah tadi saya terharu nih sama yang nabur rebana ini. Ini hidupnya Masya Allah semoga istiqomah. Karena ada yang di tengah jalan gak istiqomah banyak. Naudzubillah min dzalik istiqomah. Yang macul ya macul, yang gali yang gali, yang lepoh yang lepoh, yang dempul yang dempul, dilakukan semua. Waktunya suruh nabuh ya nabuh. Ya nabuh. Yang ahli gali ternyata bisa megang rebana. Untuk apa? Untuk nyepakkan jenengan yang sekarang duduk santai di atas karpet, enak gitu kan ya. Ini atap ini jadi bagus gara-gara yang nabuh rebana ini. Lampu ini nyala gara-gara yang nabuh rebana. Kelihatannya tim tabuh rebana, tapi ini tim yang bangun semua ini. Hidupnya untuk ngurusin orang lain. Duit nggak punya, sakno duit. Tapi jangan kamu kira tabungan akhiratnya. Setiap kamu duduk di situ pahala mengalir untuknya. Amin ya. Bejo atau enggak bejo? Bejo. Belum lagi yang tugas ngemis. Wadah yang tugas ngemis siapa? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Siapa yang ikut andil untuk pembangunan majelis ini? Siapa yang ikut andil untuk melunaskan hutang tanah majelis ini? Ngemis, saya ngemis ya. Walaupun saya enggak minta sama orang, cuman informasi. Tapi informasi ini kan seperti saya ngemis. Ya, saya ngemis. Cuman saya bejo jadi pengemis. Ngemis untuk Anda yang tinggal duduk santai. Ngemis untuk yang di rumah, yang nonton tayangan majelis pada pagi hari ini dan hari-hari yang lain. Ngemis untuk kebahagiaan orang banyak. Jadilah pengemis yang semacam itu. Tapi nggak minta sama orang loh ya. Jangan minta sama orang. Cukup sampaikan informasi tanpa membebani siapapun. Tapi ini kan sebagai bentuk seperti ngemis pada orang lain. Saya senang menjadi orang yang bekerja capek gitu ya. Jual buku tapi banyak yang dibagi. Ya, jual buku, jual kopiah, apapun yang bisa dijual. Yang penting harga diri jangan dijual. Walaupun saya udah nggak punya harga untuk saya jual. Gak ono apa-apa nih ya. Jual semua itu, tapi untuk nyenangkan orang banyak itu. Kalau orang lain senang kan kita senang. Senang begitu lihat dari jauh ada ibu-ibu duduk di sini sumpeknya hilang. Senang saya. Pada waktu berangkat itu ya rotok-rotok sumpek gitu.
Oh di sini sumpahnya hilang. Bapak-bapak yang mumet, kok untuk duit apa gak gitu ya. Mumet, mampir Jumat malam Sabtu ke sini misalnya, pusingnya hilang, seneng gitu. Yo lihat orang yang ketawa bahagia, menyenangkan. Jadikan hidupmu punya arti gitu loh. Itu namanya hidup punya arti. Kalau hidup saya dipikir badok, madang, mangan, ngemplok, nguntal. Masya Allah. Mirip pedus. Ya mirip kambing. Itu nggak usah dipikir. Makan. Insya Allah makan. Minum. Nggak usah dipikir. Itu bagian dari kehidupan yang kita jalani setiap hari. Tapi gimana caranya kita bisa manfaat pada orang lain. Menyenangkan orang lain. Bahagiakan orang lain. Kalau aku dijual, itu bisa membuat orang bahagia, akan kujual diriku demi orang bahagia. Selama itu enggak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kan enggak boleh menghinakan diri, merendahkan diri sampai batasan-batasan yang diharamkan Allah kan enggak boleh. Jelas semuanya? Jadi ibu-ibu, kalau engkau itu masak bisa buat suamimu senang, meskipun kamu tersiksa, lakukan itu. Meskipun kamu nggak pernah dihargai, nggak apa-apa. Capek cari penghargaan dari suaminya, dablek bojone kok ya. Nggak punya perasaan, ngapain cari penghargaan dari suami? Cari penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh dia suka, tak gawekno. Meskipun nggak pernah dibilang terima kasih, nggak apa-apa. Jangan kemudian gak enak sisan, ben kroso, ben ngerti. Jangan begitu. Jangan minta pengakuan, aku udah mencintaimu selama 50 tahun, mana cintamu untukku? Aduh, wedok ruwet. Maksudnya ruwet untuk dirinya sendiri, nanti sakit hatinya, hidupnya akan sakit. Teruslah mencintai tanpa meminta balasan dari manusia, mintalah balasan dari yang maha kuasa, nanti senang hidupmu. Nah, buku Sayyidah Khadijah itu adalah cinta sejati yang ada di jagat raya dan tak akan pernah terulang lagi. Ini ngomong dikit boleh? Sorry ya, Romeo silahkan Romeo, Juliet silahkan Juliet. Ya silahkan. Majnun silahkan Majnun, Laila silahkan Laila. Tapi banyak orang belajar kisah cinta dari drama yang dibuat oleh sutradara. Betul? Banyak orang belajar cinta dari kisah-kisah yang ada di tengah kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah-kisah cinta itu dijadikan pondasi membangun kisah cintanya kepada pasangannya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya. Padahal yang dia jadikan cermin itu hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Romeo and Juliet gak pernah menikah dan mati minum racun saudara-saudara. Apakah cinta model begitu yang akan engkau terapkan dalam kehidupanmu? Majnun dan Laila indah kalimatnya tapi gak pernah bertemu dalam pernikahan. Laila menikah dengan yang lain, Majnun mati dikubur tanpa bersama Laila dalam kehidupan. Betul atau betul? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling tahu cinta Nabi Muhammad SAW. Makhluk Allah yang paling kenal cinta Nabi Muhammad SAW. Dan makhluk Allah yang paling dicinta Nabi Muhammad SAW. Apa enggak penasaran? Gimana Rasulullah itu menuangkan cintanya kepada istrinya yang tercinta dan gak ada duanya di jagat raya. Contoh itu. Ya, contoh, maka belajar. Oh, saya senang belajar. Oh, cinta nenek dan kakekku indah. Tadinya mau tak tulis judulnya begini tapi gak jadi. Ya, tadi judulnya begini. Ibumu nenekku. Mesti lak mumet tau kamu. Apa karepnya? Betul kan ya? Oh, judulnya udah teka-teki ya. Ibumu nenekku. Kok bisa? Lah iya, karena istri-istri Nabi SAW adalah ibunya orang-orang yang beriman. Betul? Jadi kebetulan ibu kita semua ini, Sayyidah Khadijah, kebetulan nasab saya nyambung ke sana. Nenek saya. Jadi ibumu nenekku. Mau tak buat begitu, tapi gak enak kok, mumet sing moco. Maka langsung tutup poin. Sayyidah Khadijah kekasih Rasulullah SAW. Indah cintanya luar biasa. Mau sedikit spoilernya? Wani piro. Ya, sedikit aja ya, dosa banyak. Ketika akan meninggal dunia, ketika akan wafat, nanti endingnya buku itu, endingnya.
Ketika akan wafat, itu diceritakan Sayyidah Khadijah itu di akhir-akhir usianya, suatu hari Nabi Muhammad SAW ada di Bukit Sofa. Rumahnya Sayyidah Khadijah itu di depannya Marwah, sampingnya Marwah. Ada Sofa Marwah. Antara Sofa dan Marwah itu kan cukup jauh kalau jalan. Dan bukan seperti sekarang, masih terjal gitu ya. Bukitnya juga masih bukit batu yang tajam. Sekarang pun kita lihat, sudah dikasih olesan lapisan, kelihatan tajamnya seperti apa. Di usia 65 tahun Sayyidah Khadijah itu wafat, radhiyallahu anha. Di akhir usianya di rumah, tahu suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW berada di Bukit Sofa, lagi ngobrol dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya ngerti, selama 25 tahun menemani Nabi SAW, sejak belum dapat wahyu sampai dapat wahyu, ngerti. Malaikat Jibril yo kenal dengan malaikat Jibril. Makanya kalau ada orang bilang manusia enggak lihat malaikat itu belajarnya kurang. Ya belajarnya kurang. Manusia umumnya enggak bisa. Manusia tertentu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sayyidah Khadijah. Kemudian ada sahabat yang juga tazuruhul malaikah, diziarahi malaikat, ketemu dengan malaikat. Nah disitulah Sayyidah Khadijah menyiapkan makan untuk Nabi Muhammad SAW. Selesai makannya disiapkan, dibawa. Wanita usia 65 tahun bawa makan itu mendaki Bukit Sofa. Kepleset. Jatuh. Terus malaikat Jibril dari sebelum nyampe udah ngomong pada Nabi Muhammad SAW. Itu Khadijah datang. Lagi bawa makanan buat kamu. Lihat Sayyidah Khadijah jatuh, Nabi turun dari sofa, terus dipeluk, dibangunkan. Ya. Setelah itu malaikat Jibril ngomong, sampaikan salam buat Khadijah. Allah titip salam buat beliau. Allah titip salam buat beliau. Terus Allah nyampaikan, Allah titip salam buat kamu. Terus malaikat Jibril ngomong, aku juga titip salam. Jibril juga titip salam buat kamu. So, Allah sudah nyiapkan rumah buat kamu di surga. Betapa indahnya. Maka ada satu kalimat dari seorang ulama yang mengatakan, jika Nabi Muhammad SAW wafat di pangkuan Aisyah, maka Khadijah wafat di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi kalau ketika Sayyidatuna Aisyah itu berbangga, Rasulullah wafat di pangkuanku. Maka ulama membanggakan Khadijah wafat di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Gak bisa diungguli. Ya, luar biasa. Nah ini cuman spoiler kecil. Itu kalau tak tenan-tenanon nerangno awakmu nangis kabeh. Aku lah jadi sedih. Pagi ini aku tak ingin bersedih-sedih gitu ya. Itu aja sudah ngempet-ngempet. Itu kalau diterangkan benar, gelundung, geblak, semaput. Yang bingung saya. Apalagi belum sarapan ini. Ya, apalagi belum makan nasi goreng. Buat yang gak puasa kan belum makan nasi goreng. Gak puasa udah niat poso, walaupun gak makan ya kuat. Udah nih niat. Kalau kita kan nawa itu sarapan. Jadi kalau sarapannya telat ya perutnya udah ngomong sarapan. Dengan berbagai bentuk bunyi yang ada. Jelas semuanya? Nah untuk Ramadan, satu yang paling penting, hatinya dibersihkan. Jangan sampai menyimpan dendam pada siapapun. Gak bakal dapat rahmat, ampunan, dan itqun minan nar, serta Lailatul Qadar, orang yang Ramadan hatinya masih punya dendam pada muslim yang lain. Allah akan kasih, tapi Allah kasih syarat. Tak kasih kamu ampunan, tak kasih rahmat, tak bebaskan dari siksa api neraka. Tapi satu aja itu loh, hatimu jangan benci pada muslim yang lain. Ngono kok angel gumun aku. Suruh seneng sama, bukan cinta loh ya. Jangan benci sama orang, kok susahnya luar biasa. Ngeboti sakit hatinya daripada surga Tuhannya. Ngeboti sakit hatinya, mengutamakan sakit hatinya daripada terselamatkan dari neraka. Lebih mengutamakan sakit hatinya daripada cinta Tuhannya. Mengutamakan sakit hatinya daripada ampunan Allah Ta'ala. Kan ruginya luar biasa. Singkirkan semua bentuk sakit hati. Aku enggak akan sakit hati pada kamu dan siapapun. Kenapa? Karena aku butuh cinta Tuhanku. Rahmatnya, ampunannya, surganya. Dan bebas dari neraka. Buat hati senang. Yang bahagia ketemu siapapun. Oh, enggak ada apa-apa saya dengan kamu. Cok khawatir. Hutang, bayaran. Tapi kalau aku nesu-nesu gak, telat-telat gak apa-apa gitu ya. Tidak ada permusuhan di antara kita, tapi hitung-hitungan jalan mas gitu ya. Kan tetap enak kalau begitu kan ya.
Gara-gara hutang aja jadi musuhan. Karena naudzubillah min dzalik. Yang punya hutang ya dibayar. Yang nggak punya hutang tapi ngutangi orang lain ya lunakkan. Kalau kamu lebih ya lunaskan. Itu pahalanya luar biasa. Suami istri hitung-hitungan, Mas. Kemarin kamu pinjem loh ya, belum kamu bayar. Iki ora cetha iki. Iya. Kesian udah suaminya pusing, istrinya nambah pusing pakai hitungan. Kemarin kamu pakai uang saya sekian loh, Mas. Ini pengeluaran bulan ini 5 juta. Ya, kamu ngasih saya cuma 4,5 juta, kurang 500, Mas. Padahal dia punya tabungan 20 juta. Ini kan bocor ora cetha iki. Khauful fakir, terlampau takut miskin. Sementara dia sedekah di majelis sana, sedekah di majelis sana, sedekah di majelis sana. Sedekahnya luar biasa, tapi sama suaminya ngeri ini. Ini nggak pernah ikut majelis Ar-Raudhah mungkin ya. Nggak pernah, atau majelis-majelis lain, nggak pernah ikut pengajian kelihatannya. Ya, belajarnya mungkin dari YouTube tok gitu ya. Nggak pernah hadir majelis, jadi nggak paham cara mengatur prioritas dalam beramal. Terima kasih, jazakumullah khairan. Insyaallah berkah manfaat. Saya sudah maafkan antum semua, jangan khawatir. Tak maaf no. Nah, sementara aku juga minta maaf atas segala kekurangan saya yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Dan terima kasih atas peran serta dan kehadirannya di majelis sampai hari ini.